Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat berpingkaikan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini kami dari kelompok 7 akan membahas tentang perkembangan pada masa remaja. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama itu saya sendiri sebagai moderator, Ade Rahman Rahim dengan NIM 12020700001, dan rekan saya Desi Meilani 12020700021, dan Firja Nur Hilmi dengan NIM 12020700029. Pembahasan yang akan kami bahas itu ada 4 poin. Yang pertama, pengertian masa remaja. Yang kedua, karakteristik perkembangan remaja. Ketiga, problem masa remaja. Dan keempat, solusi untuk mengatasi problem masa remaja. Langsung saja pada pembahasannya. Pembahasan yang pertama, pengertian masa remaja. Masa remaja disebut juga adolescence, yang dalam bahasa Latin berasal dari kata adolescens yang berarti to grow into adulthood. Adolescent merupakan periode transisi dari masa anak ke masa dewasa, yang dimana terjadi perubahan dalam aspek biologis, psikologis, dan sosial. Pembahasan yang kedua, karakteristik perkembangan remaja. Yang pertama, perkembangan fisik. Masa remaja yang diawali dengan pubertas adalah masa kematangan fisik yang sangat cepat, yang meliputi aspek hormonal dan perubahan fisik. Perubahan fisik pada remaja pria meliputi tumbuhnya bulu pada area tertentu, perubahan suara, terjadinya ejakulasi pertama, dan lainnya. Sementara perubahan fisik pada remaja wanita ditandai dengan menstruasi, mulai membesarnya payudara, tumbuhnya bulu pada area tertentu, dan lainnya. Puncak pertumbuhan fisik masa pubertas adalah pada usia sekitar 11,5 tahun bagi remaja wanita dan usia 13,5 tahun bagi remaja pria. Yang kedua, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah perkembangan kemampuan atau kapasitas individu untuk memanipulasi dan mengingat informasi. Menurut Jean Piaget, perkembangan kognitif remaja berada pada tahap formal operation stage, yaitu tahap keempat atau terakhir dari tahapan perkembangan kognitif. Tahapan berpikir formal ini terdiri atas 2 subperiode, yaitu yang pertama, early formal operational talk, yaitu kemampuan remaja untuk berpikir dengan cara-cara hipotetik yang menghasilkan pikiran-pikiran sukarela atau bebas tentang berbagai kemungkinan yang tidak terbatas. Yang kedua, late formal operational talk, yaitu remaja mulai menguji pikirannya yang berlawanan dengan pengalamannya dan mengembalikan keseimbangan intelektualnya. Yang ketiga, perkembangan emosi. Menurut Slavin, pada masa remaja ini, perkembangan emosi mengalami lonjakan yang drastis, di mana remaja umumnya pada usia ini sering marah dan merasa ketakutan yang tidak bisa mereka kendalikan. Di samping itu juga mereka sering merasa bersalah dan merasa cemburu dengan apapun yang orang lain miliki. Kemarahan adalah emosi yang umum terjadi pada anak yang ditampilkan dengan lebih banyak potensitas banyak emosi lainnya. Menurut Luella Cole mengemukakan ada 3 jenis emosi pada masa remaja, yaitu emosi marah, emosi takut, emosi cinta, atau kasih sayang. Menurut Bieler, membagi ciri-ciri emosional remaja menjadi 2 rentang usia, yaitu usia 12-15 tahun dan usia 15-18 tahun. Yang pertama, ciri-ciri emosional usia 12-15 tahun meliputi remaja cenderung banyak murung dan tidak dapat diterka, bertingkah laku kasar untuk menutupi kekurangan dalam hal rasa percaya diri,
Kemarahan biasa terjadi, cenderung tidak toleran terhadap orang lain dan ingin selalu menang sendiri, dan mulai mengamati orang tua dan guru-guru mereka secara objektif. Yang kedua, ciri-ciri emosional remaja usia 15-18 tahun meliputi remaja dianggap memberontak karena itu merupakan ekspresi dari perubahan yang universal dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Banyak remaja mengalami konflik dengan orang tua mereka dan seringkali melamun memikirkan masa depan mereka sendiri. Yang keempat, perkembangan hubungan sosial. Syamsul Yusuf menyatakan bahwa perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial di mana di dalamnya ada proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi meluburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan kerjasama. Kemampuan sosial anak diperoleh dari berbagai kesempatan dan pengalaman bergaul dengan orang-orang di lingkungannya. Pada masa remaja ini, berkembang yang dinamakan social cognition, yaitu kemampuan untuk memahami orang lain, dan juga berkembang sikap conformity, yaitu kecenderungan untuk menyerah atau mengikuti opini, pendapat, nilai, kebiasaan, kegemaran, atau keinginan orang lain. Nah, baik, selanjutnya yaitu problem masalah remaja. Di sini didefinisikan perilaku permasalahan atau sebuah penyimpangan dari remaja beragam jenisnya, mulai dari penyimpangan terhadap peraturan orang tua, penyimpangan di dalam lingkungan masyarakat, atau bahkan penyimpangan terhadap obat-obat terlarang. Sehingga salah satu untuk mendefinisikan dari penyimpangan perilaku remaja adalah dalam artian kenakalan anak-anak. Nah, di sini ada juga resiko yang terjadi pada masa remaja adalah kurangnya benteng diri dalam perilaku para remaja sehingga banyak terjadinya pelanggaran atau permasalahan yang berarah pada perilaku negatif. Yang pertama ada gangguan emosi yang dimana mereka harus mengerti bahwa perilaku remaja yang depresi, putus asa, atau tidak dapat bertanggung jawab membutuhkan pertolongan dan mereka harus membawa siswa tersebut pada konselor sekolah atau orang dewasa berlatih secara psikologis. Nah, guru itu di sini tuh harus guru di sekolah harus menyadari gangguan kejiwaan yang bisa terjadi pada siswanya gitu. Selanjutnya yaitu ada membuli seperti menghina, mencela, dan bahkan melakukan kekerasan fisik terhadap teman sejawatnya yang lemah atau bukan sahabatnya terjadi pada semua tingkat usia. Namun dapat menjadi sangat serius saat anak-anak memasuki masa remaja awal. Selanjutnya ada putus sekolah. Di sini karena tingkat rendahnya pekerjaan, kemampuan diri dan kemiskinan tentu saja hal yang menyebabkan putus sekolah. Selanjutnya di sini ada penyalahgunaan obat terlarang dan alkohol. Narkoba dan minuman yang mengandung alkohol mempunyai dampak dan sistem saraf manusia yang menimbulkan berbagai macam perasaan. Sebagian narkoba ini untuk meningkatkan gairah, semangat, dan keberanian. Sebagian lagi mengakibatkan perasaan mengantuk, sedangkan yang lainnya mengakibatkan perasaan tenang dan menikmati. Karena efek-efek ini, beberapa remaja menyalahgunakan narkoba dan alkohol untuk digunakan sendiri, bahkan dijadikan sebagai suatu penghasilan dari jual yang dilakukan. Selanjutnya di sini ada kenakalan, resiko kehamilan, resiko penularan penyakit seksual, dan identitas. Di sini ada beberapa teori yang menjelaskan oleh Jensen yang mengatakan bahwa kenakalan remaja bukan saja disebabkan oleh faktor lingkungan, tetapi juga disebabkan oleh faktor-faktor seperti yang pertama, rational choice.
kenakalan yang dilakukan atas dasar pilihan, intoleransi, motivasi, atau kemauannya sendiri. Nah, sehingga untuk mengatasi kenakalan ini, kalau di Indonesia, orang tua lebih memilih untuk memasukkan anaknya ke pesantren kilat atau sekolah agama. Nah, yang kedua ada social disorganization, yaitu kaum positivis pada umumnya lebih mengutamakan faktor budaya di sini. Nah, yang menganggap kenakalan remaja adalah kekurangannya atau hilangnya pranata masyarakat yang selama ini menjaga keseimbangan atau harmoni di masyarakat. Orang tua yang sibuk dan guru yang kelebihan beban juga membuat kurangnya fungsi keluarga dan sekolah sebagai pranata kontrol. Selanjutnya ada strain, di mana tekanan yang besar dalam masyarakat, misalnya kemiskinan, juga menjadi mendorong dalam sebuah kejahatan atau kenakalan remaja. Nah, selanjutnya differential association, yaitu kenakalan remaja disebabkan oleh salah satu pergaulan, di mana apabila anak bergaul dengan anak nakal, maka anak tersebut akan ikut-ikutan untuk menjadi nakal. Nah, selanjutnya ada labeling, yang dimana ada yang mengatakan bahwa anak nakal selalu dianggap atau dicap nakal. Misalnya, sering orang tua mengatakan hal ini kepada temannya atau orang yang ada di sekitarnya. Ini loh anak sulung saya, badannya saja yang kecil tapi nakalnya bukan main. Dari kalimat ini apabila sering diucapkan maka akan berpotensi anak tersebut menjadi anak yang nakal. Selanjutnya yaitu malefenomenon. Dari teori ini percaya bahwa anak laki-laki lebih nakal daripada perempuan. Alasannya karena kenakalan memang adalah sifat laki-laki atau karena budaya maskulinitas menyatakan bahwa wajar kalau anak laki-laki nakal. Materi terakhir yaitu tentang solusi untuk mengatasi problem masa remaja. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi problem pada masa remaja ini, diantaranya yang pertama, memberi arahan mengenai bahaya pergaulan bebas. Kedua, menjalin komunikasi efektif dengan anak. Ketiga, tidak bersikap keras tetapi tegas. Keempat, mendukung hobi positif anak. Kelima, mengawasi pergaulan anak tanpa mengendalikannya. Keenam, menguatkan karakter positif anak. Dan ketujuh, menanamkan norma agama dan sosial.